Oke guys, kembali lagi bersama channel Investorologis. Kali ini saya akan mencoba membedah dan menganalisa saham Yield, DILD, Intiland Development Tbk. Nah, saya ingin menganalisa saham ini karena saya penasaran kenapa Pak Lo Keng Hong beli saham ini. Apa yang dilihat Pak Lo Keng Hong dari saham ini gitu. Apakah memang menjanjikan return yang besar, manajemen bagus, logikanya pas, apa yang dicari saham dari saham Yield ini oleh Pak Lo Keng Hong gitu ya. Oke, sekarang kita coba bedah ya. DILD Intelligent Development Tbk. Ini analisa saya buat tanggal 23 Agustus 2023 sebelum market buka jam 7. Jadi ini harga terakhir di hari Senin nih. Ini hari Selasa. 204 naik 2%. Satu minggu terakhir turun 5%, sebulan terakhir turun 17%. Oke, year to date-nya. Kalau kalian beli di awal Januari, tahan sampai sekarang udah untung 22% ya. Dalam 8 bulan. Oke. Kita lihat dulu profilnya. PT Intelligent Development Tbk adalah perusahaan pengembang properti yang berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan investasi berbagai bisnis sektor properti. Oke, intinya PT Intiland Yield adalah perusahaan pengembang developer properti yang berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan investasi di berbagai bisnis sektor properti. Oke. Proyeknya meliputi pengembangan kawasan hunian segmen menengah atas, kawasan terpadu, dan pengembangan bangunan vertikal, serta kawasan industri. Oke, jadi dia fokus mengembangkan kawasan hunian segmen menengah atas untuk orang-orang kaya ya mungkin. Oke. Proyek terfokus di Jakarta dan Surabaya. Oke, proyek Intiland di Jakarta dan Surabaya. Artinya kota yang sudah maju dan orang-orangnya juga udah banyak orang kayanya ya. Jadi mereka mikirin marketnya juga bagus. Portofolio perseroan meliputi pengembangan kawasan mixed use and high rise, kawasan hunian dan segmen menengah atas. Oke. Jabodetabek serta Surabaya dan sekitarnya. Oke. Jadi berpusat di Jabodetabek dan Surabaya sekitarnya. Perseroan mengembangkan jaringan hotel. Oh, mereka ada hotel juga, mengelola lapangan golf, serta fasilitas olahraga di semua kota. Nah, ini nama-nama anak perusahaannya. Jadi secara lokasi, semuanya itu berada di Jakarta dan Surabaya ya. Oh, ada di Tangerang juga nih. Ya, Jakarta juga nih itu ya. Oke, ini nama-nama anak perusahaannya: PT Harapan Indah, Intiland Grande Perkasa Lestari, Intiland Sejahtera, Gandaria Prima. Gandaria punya orang ini juga kayaknya. Oke. Masyarakat yang megang sahamnya masyarakat non warga 33%, CIMB 15%. Oh, jadi CIMB pegang saham Intiland ya. CIMB Sekuritas. Artinya saham Yield ini bukan saham asal-asalan ya, karena sekelas CIMB Sekuritas beli sahamnya gitu. CIMB Sekuritas Indonesia, oke, 28% CIMB ya. PT Binayatra Sentosa 11,97, Bali Private Villa, oke, Dr. Hans Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong pegang 6,62% ya. Jadi masyarakat warga 1,3%. Nah, direktur dan komisarisnya megang sahamnya juga. Ini menunjukkan bahwasannya mereka juga percaya sama perusahaan yang mereka kelola dan mereka menanti juga harapan di masa depan akan harga sahamnya kembali ke harga wajarnya gitu. Pak Hendro S. Gondokusumo sebagai direktur utama, presiden direkturnya pegang 2,3%, Suhendro Prabowo direksi, Jahya Asikin komisaris, Ping Dahan direksi. Oke. Jadi direksi dan komisarisnya rata-rata pegang sahamnya juga ya, dan bukan persentase yang kecil ya. 2%, 2%, 2% besar juga ini. Mereka IPO sejak tahun 91, udah lama kali ya. Hampir
sekitar 31-32 ya. IPO di harga 4.450, jauh kali ya. Oke. Presiden direkturnya Pak Hendro Santoso Gondokusumo. Sama Gondokusumo Suendro Prabowo. Oke. Ini sepertinya keluarga Pak Hendro ya. Presiden Komisaris Sinarto Darmawan, Dr. Sofian Jalil, Tio Guanpo. Oke. Nah, jadi secara profil intinya Intiland ini saham developer properti, mereka mengembangkan properti di kawasan Jakarta dan Surabaya, Jabodetabek dan Surabaya. Nah, jadi saham yang beredar di masyarakat itu 33%. Ini kita lihat dulu. Nah, total saham beredarnya 10,37 miliar. 10,37 miliar. 123, 123. Oke. Oh iya. 10,37 miliar kan. Kalau dikali 33%, maka ada sekitar 3,4 miliar saham beredar di masyarakat. Nah, kalau Keng Hong tadi pegang berapa persen? Kalau Keng Hong pegang 6,62%. Berarti Pak Lo Keng Hong megang sekitar 686 juta lembar saham Intiland. Oke. 686 juta kalau kita hargakan sekarang di 204, maka uang Pak Lo Keng Hong di Intiland ada sekitar 140 miliar. Oke. 140 miliar uang Pak Lo Keng Hong di Intiland. Bukan uang yang kecil itu ya. Berarti nggak main-main juga masuk ke sini. Oke. Dari profil kita sudah paham. Berarti toko kuncinya ini Pak Hendro Santoso Gondokusumo. Nah, ini toko kunci Intiland ini kalau kalian pahami di dunia properti ini sosok legendaris ya. Jadi sosok yang disegani dengan track record dan kerjanya yang sangat bagus dan teliti dan fokus. Pak Hendro Santoso Gondokusumo. Dia dapat penghargaan berapa kali dari Property Award baik di skala ASEAN ataupun di Indonesia. Jadi udah maestronya lah di bidang properti Pak Hendro Santoso Gondokusumo ini. Nah, secara dividen mereka bagi dividen terakhir kali tahun 2017, mulai 2012, 2017 terakhir kali jadi 18, 19, 20, 21, 22. Udah 5 tahun mereka nggak bagi dividennya. Stock split udah pernah tahun 2010 1:2. Oke. Nah, saya mau ngelihat juga. Ini Pak Lo Keng Hong masuk terakhir kali tercatat di data 27 April 2023 di harga 27 April 2023 ya. Kita lihat sebentar. April 27 April. Nah, jadi Pak Lo Keng Hong ini masuk di harga 170 terakhir ya. Masuk di harga 170 terakhir. Di 27 April 2023. Ini ya. Masuk di harga 170. Oke. Secara seasonality kita lihat. Jadi di Agustus tingkat probabilitasnya memang rendah ya. Turun ya. September juga. Nah, di Oktober mungkin bakal naik sahamnya. Jalan ini. Secara seasonality ya. Nah, mari kita lihat secara finansial, bukan statement. Nah, secara laba perusahaan saya sudah cek selama beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir dari 2013 laba bersih 330 miliar, 400 miliar, 419, 572, 194. Jadi mereka itu dari sejak 10 tahun terakhir mereka rugi di tahun 2021 nih.
rugi 30 miliar. Nah, 2019 labanya sempat menyentuh 437 miliar, tertinggi ya selama 10 tahun terakhir. Tapi sejak 2020 karena Covid turun drastis, lalu terasa juga di 2021, lalu mereka coba bangkit di 2022. Jadi mereka membalikkan dari kerugian 30 miliar jadi untung 192 miliar. Nah, 192 miliar ya. Oke, jadi intinya selama 10 tahun terakhir Intiland ini hanya rugi di tahun 2021 karena mungkin dampak pandemi COVID-19 ya. Nah, kalau kita lihat di sini di tahun 2019 mereka menghasilkan laba tertinggi di 437 miliar. Oke. 437 miliar. Nah, harga sahamnya di 2019 meningkat sampai tembus di atas 400-an. Oke. Di 2019 437 miliar ya, kita lihat secara kuartal. Nah, 2019. Nah, 2019. Kuartal 1 2019, kuartal 2 2019, kuartal 3, kuartal 4. Oke. Jadi, kuartal 1 2019 mereka menghasilkan laba 102 miliar. Kuartal 2 2019 rugi, kuartal 3 2019 7 miliar untung, lalu kuartal 4 2019 354 miliar. Artinya bisa kita asumsikan ketika Intiland menghasilkan labanya terbesar selama 10 tahun terakhir yakni tahun 2019 laba 437 miliar, pola menghasilkan labanya itu yang besar itu di kuartal 1 dan kuartal 4. Jadi kuartal 2 sama kuartal 3 itu mereka memang kecil labanya. Nah, jadi ketika saya lihat kuartal di 2023 ini kuartal 1 2023, labanya udah 392 miliar. Kuartal 2 udah 84 miliar. Artinya mereka akan melampaui laba tertinggi di tahun 2019. 437 miliar kan? Karena 392 tambah 84 udah berapa coba? 392 tambah 84. Nah, udah 476. 476 miliar udah. Sementara laba tertinggi di 2019 selama 10 tahun terakhir di 437 miliar. Artinya ada gerakan rahasia dari saham Intiland Development ini. Ada potensi mereka akan bangkit dan kembali ke harga wajarnya. Pertanyaan sekarang berapa harga wajarnya? Berapa potensi untungnya? Kan gitu. Landasan teoritisnya udah ada. Karena di 2019 dan 10 tahun terakhir 2019 laba terbesar 437 miliar. Presentasi labanya kalau kita lihat dari kuartal 1 sampai kuartal 4 ya udah kalah sama penghasilan laba di kuartal 1 sama kuartal 2 2023. Belum lagi kuartal 3, belum lagi kuartal 4. Artinya laba tahun 2023 akan melampaui laba selama 10 tahun terakhir. Kalau kuartal 4 dan kuartal 3 dan kuartal 4 mereka nggak rugi. Menurut saya nggak rugi. Karena dari pola justru kuartal 4 akan lebih besar dari Intiland ini labanya kan gitu. Kalau mereka melampaui labanya 500 miliar, saya kira harga sahamnya akan ikut ke atas ya, terangkat naik. Karena market mengapresiasi pada saat tutup buku 2023 labanya meningkat gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat neraca saldo balance sheet. Oke. Kita lihat di sini neraca terakhir di kuartal 2 2023. Total aset lancar 5,2 triliun. Aset tidak lancar 9,9 triliun. Total aset 15 triliun. Total liabilitas 8,8. Jadi kita lihat di sini riwayat liabilitasnya terus menurun nih 10,6, 10,9, 10,1, 9, 8. Jadi liabilitas turun sementara total asetnya turun dikit ya, tapi bertahan di sekitar 15 triliun. Oke, artinya ada uang yang dipakai perusahaan untuk bayar utangnya, kan gitu. Nah, aset 15,2 triliun, liabilitas 8,8 triliun, ekuitas 6,3 triliun, saham beredar 10 miliar. Oke, artinya kita coba bagikan aja ekuitas sama saham beredarnya supaya kita tahu berapa harga wajarnya berdasarkan data terakhir di kuartal 2 2023 kan gitu.
ekuitas 6.000 aja kita bikin 6 triliun dibagi saham beredar 10 miliar 600, maka harga wajar Intiland adalah 600. Oke, 600. Harga saham sekarang 200. Berarti sekitar 3 kali lipat lagi. Nah, dia menuju harga wajarnya 204. Harga saham sekarang 204 dikali 3, nah sekitar 3 kali lipat lagi. Jadi ada potensi untung 3 kali lipat dari saham deal ketika menunggu dia balik ke harga wajarnya 300%. Kalau kita tabung uang 100 juta, maka kali 300% akan jadi 300 juta. Nah, perkiraan saya saham deal akan naik akhir tahun ini. Kenapa? Karena melihat pola laba dari kuartalnya gitu. Mereka akan melampaui laba 10 tahun terakhir, laba tahun ini ya. Oke, secara keuangan, secara laba bagus, mereka positif. Nah, sebetulnya kalau Pak Lokeng Hong udah masuk ke satu saham, saya udah nggak meragukan lagi kalau kualitas uang, laba sama potensi sama ekuitas gitu. Pasti di bawah harga wajarnya. Nah, manajemennya juga. Kalau kalian nanti cek aja sendiri riwayat Pak Hendro Gondokusumo itu di properti. Kalian lihat di YouTube bagaimana beliau dapat penghargaan, track recordnya, bagaimana orang-orang menilai dia. Pasti sangat bagus. Ya. Nah, oke, secara P ratio kita lihat. Nah, P ratio-nya 1 tahun terakhir ini 20,4. Kenapa P ratio-nya bisa jadi besar? Karena laba per sahamnya kecil tahun 2022, ya kan? Mana? Nah, ini earning per share-nya 10. Jadi kalau harga sahamnya sekarang 204, ya pas 10 kali 20, 204. Nah, jadi earning per share-nya nampak besar karena laba perusahaan masih kecil. Nah, nanti ketika tahun 2023 laba perusahaannya jadi besar, ya P ratio-nya juga akan makin kecil ya. Nah, jadi kita lihatnya dari PBV, price to book value-nya. PBV-nya masih 0,4. Nah, jadi masih ada jarak margin of safety yang sangat besar karena PBV-nya 0,4. Kalau balik ke satu aja tadi, kalau kita hitung di kuartal 2 kan 600, kita untung 300%. Oke, ROE kecil karena ya labanya memang masih kecil. Jadi inilah kalau kita invest di deal ini, kita mengaplikasikan invest in bad time, sell in good time, kan gitu. Jadi ini lagi bad time dan tapi ada potensi menuju good time. Setelah 1 tahun terakhir, harga saham deal sempat menyentuh 153, harga terendahnya. Nah, 1 tahun terakhir juga harga tertingginya menyentuh di 292. Oke, harga sahamnya sekarang 204, artinya ya di tengah-tengah harga tertinggi dan terendahnya lah ya. Secara valuasi, saya katakan ini masih murah karena PBV-nya masih 0,4. Secara kualitas bagus, secara manajemen bagus, secara hitung-hitungan juga bagus, secara margin of safety juga kita disediakan banyak. Jadi, logis Pak Lokeng Hong masuk ke saham deal dan beliau juga sudah untung karena beliau terakhir beli kan di harga 170 tadi, ini udah 204. Nah, jadi potensi saham deal ini memang masih bagus, kualitasnya bagus, manajemennya bagus, track record bagus, proyeknya jelas, di mana-mana nilai uangnya jelas. Kalau Pak Lokeng Hong udah tanya direksinya, hitung-hitungan nilai semua propertinya ada 20 triliun justru kan. Tapi kita nggak melihat itu karena kita nggak bisa nanya sama direksinya langsung kan. Jadi itu untuk saham deal, menurut saya saham ini masih bisa berpotensi untung besar dan kualitasnya juga bagus, dan saya menerka juga labanya bakal naik di 2023 kuartal 4 dan keseluruhannya pada saat tutup buku saya perkirakan juga akan naik, maka harga sahamnya akan ikut naik, terkarak naik. Oke.
Jadi itu saja untuk saham Build. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa terus bersama belajar tentang investasi saham dan analisa saham. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.